Ayat hari ini adalah Yesaya 2, ayat 2-5. Mari kita baca bersama. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung, tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi, serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa, dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Amin. Ini adalah hari kelima dan terakhir kita berkumpul dengan tema ibadah, ibadah lagi. Hari ini, kita akan melihat firman Tuhan dengan menggunakan elemen tata bahasa yang disebut ajakan. Seperti yang kita ketahui, bentuk ajakan berarti, mari kita. Dan di antara teman-teman akrab, ayo pergi bersama. Mari kita pergi bersama. Dulu, saat ibadah awal tahun di bulan Januari, para staf dan semua pendeta kami pernah menerima pelatihan keramahan. Ada seorang diaken di gereja kita yang sudah lama bekerja sebagai pramugari, dan sekarang bekerja sebagai instruktur bagi para pramugari. Jadi kami menerima pelatihan darinya tentang bagaimana kita bisa melayani jemaat dengan lebih ramah, dengan mewarisi keahlian profesionalnya. Sepertinya pada hari Sabtu ini, tim ibadah, tim parkir, dan beberapa tim lainnya akan memiliki waktu untuk berdiskusi dengan diaken tersebut. Diaken itu mengatakan pada saat itu bahwa jika kita berbicara dalam bentuk ajakan daripada bentuk perintah, kita bisa mendapatkan lebih banyak simpati dan empati dari orang-orang. Daripada berkata kepada anak-anak kita, belajarlah. Jika kita berkata, mari kita belajar bersama, sementara ibu dan ayah juga membuka buku, saya pikir anak-anak kita akan belajar sedikit lebih giat. Namun saya sendiri belum pernah mencobanya, jadi sulit untuk memberitahu hasilnya. Bagaimanapun, bagaimana jika kita mencoba mengubah cara kita berbicara di tim pelayanan atau di tempat kerja kita kepada orang lain, menjadi, mari kita lakukan, mari kita coba bersama, ayo, mari kita lakukan bersama. Firman itu muncul hari ini. Firman tentang bentuk ajakan muncul di ayat 3 dan 5. Sebelumnya, mari kita tinjau kembali 4 hari yang telah kita lewati. Pada hari pertama, kita belajar tentang kata depan di dalam. Kita berpikir bahwa kita beribadah dengan roh dan kebenaran. Sebelumnya kita berpikir bahwa roh adalah alat dan kebenaran adalah suatu cara. Namun, sebenarnya ibadah dalam roh dan kebenaran adalah ketika kita diubahkan menjadi keberadaan yang sama sekali baru di dalam roh dan kebenaran, dan keberadaan yang sama sekali baru itu berdiri di hadapan Tuhan. Seperti perempuan Samaria yang sepenuhnya berubah setelah bertemu Yesus, hidupnya menjadi benar-benar berbeda antara sebelum dan sesudah pertemuan itu. Demikian pula, kita belajar bahwa penyembah adalah keberadaan yang secara mendasar telah diubah secara eksistensial di dalam roh dan kebenaran. Kita semua mengingat momen pertemuan pertama itu, momen yang penuh haru. Kita mengingat momen ibadah di mana hanya dengan datang ke hadapan Tuhan, hanya dengan menyanyikan pujian, atau hanya dengan berdoa, hati kita menjadi begitu tersentuh, gemetar bergetar. Saya memberkati dalam nama Tuhan, agar momen pertemuan pertama itu dapat dipulihkan kembali pada subuh ini. Agar Tuhan menggetarkan hati kita dalam setiap ibadah, dan agar semua jemaat kita mengalami pemulihan ibadah di mana kita menghadap Tuhan dengan takut dan gentar. Pada hari kedua, kita berbagi firman dengan judul Waktu Kini. Ibadah adalah pengalaman di mana kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, sekaligus melalui perubahan yang terjadi seketika, perubahan mendasar dan eksistensial, dan keberadaan baru itu terus menjalani masa kini berdasarkan perubahan tersebut. Kata kerja yang menunjukkan kehidupan yang terus-menerus di masa kini ada di Roma 12:2. Janganlah menjadi serupa. Saat menjalani hari ini, saya memberkati Anda dalam nama Tuhan untuk menjalani hidup yang tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Dan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saya harap Anda menjalani hidup yang terus-menerus diperbarui dengan pikiran yang baru saat ini. Dan yang terakhir, adalah hiduplah dengan senantiasa membedakan kehendak Tuhan. Saya harap Anda hidup dengan terus merenungkan dan membedakan. Apakah Tuhan akan berkenan dengan hal ini? Apakah Tuhan akan berkenan dengan hati ini? Apakah Tuhan akan selalu berkenan? Apakah ini kehendak Tuhan?
Apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Hidup seperti ini, di tempat di mana kita berada saat ini, adalah kehidupan penyembah yang telah diubahkan. Oleh karena itu, penyembah adalah orang yang setiap hari membedakan dan memeriksa apa ia bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan yang berkenan di tempat kehidupannya, di rumah kita, di tempat kerja kita, dan di tempat belajar anak-anak kita. Pada waktu ketiga, kita belajar tentang komparatif dan superlatif. Sebenarnya, komparatif yang terkait dengan ibadah yang muncul dalam Nas Samuel 19 ini mencerminkan kenyataan yang menyedihkan. Karena ibadah telah menjadi objek perbandingan dengan hal lain. Kita dihadapkan pada kenyataan dan situasi yang suram, seolah-olah ada sesuatu yang lebih baik daripada ibadah, yaitu ketaatan lebih baik daripada korban sembelihan. Namun, kita dapat menafsirkan nas ini sebagai berikut. Alasan ketiga, mengapa ketaatan boleh lebih baik daripada korban sembelihan lebih mendasar daripada yang pertama dan kedua. Ketika ada ibadah tetapi tidak ada penyembah, Tuhan kita akan berkata kepada kita bahwa ketaatan lebih baik daripada korban sembelihan. Ketika ada ibadah tetapi saya bukanlah seorang penyembah, dalam kasus ini pun Tuhan kita akan dengan berani menjadikan ibadah itu ibadah yang begitu berharga, ibadah yang tidak dapat dikompromikan dengan apapun sebagai objek perbentin. Apakah saya seorang penyembah? Kenyataan yang menyedihkan ini, di mana ada ibadah tetapi tidak ada penyembah. Bukankah ini kenyataan tempat kita berada sekarang? Kenyataan yang kita jalani sekarang. Kita melakukan banyak ibadah, tetapi saya harap para jemaat kita dapat merenungkan dan memeriksa kembali apakah saya berdiri sebagai penyembah di tengah-tengah ibadah tersebut. Pada waktu keempat adalah tentang objek. Ada alasan mengapa harus demikian. Apa yang Tuhan terima? Mengenai objek itu, kita selalu berpikir bahwa Tuhan hanya menerima ibadah, hanya menerima pujian, hanya menerima nyanyian. Dalam konsep perjanjian lama, kita hanya berpikir bahwa Tuhan menerima persembahan. Persembahan yang diberikan dalam bentuk domba, lembu, hewan, atau biji-bijian. Namun Tuhan bukan hanya menerima persembahan objektif itu. Dalam Kejadian 4:4, Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Dan pada paruh pertama, ayat 5, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Tuhan bukan hanya menerima persembahan. Tuhan bukan hanya menerima hal-hal objektif. Tuhan adalah Dia yang ingin menerima diri kita sendiri. Dia adalah Dia yang ingin menerima kehidupan kita melalui kita dan bersama kita. Oleh karena itu, kamu harus mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan untuk menjalani kehidupan seperti ini. Kehidupan penyembah rohani di mana persembahan dan tubuhku, hidupku menjadi satu. Setelah merangkum bahwa Tuhan tidak hanya menerima persembahan, tetapi juga orang yang memberikan persembahan itu, maka pertanyaan mendasarnya bukan lagi apa itu ibadah, melainkan kita mengubah pertanyaannya. Bukan lagi pertanyaan tentang apa itu ibadah dan ibadah itu apa, melainkan melalui ibadah subuh ini, melalui retret iman subuh ini, pertanyaan kita berubah menjadi siapa penyembah itu? Dan kita kembali bertanya pada diri sendiri seperti ini. Apakah aku seorang penyembah? Saat Anda datang untuk beribadah setiap hari, saat Anda beribadah di rumah setiap hari, dan saat Anda pergi ke berbagai tempat ibadah, saya memberkati Anda dalam nama Tuhan agar menjadi jemaat yang dapat menjawab pertanyaan ini dengan percaya diri. Saya harap Anda dapat menjalani kehidupan di mana Anda dapat menjawab pertanyaan, apakah saya seorang penyembah? Dengan, Tuhan, saya adalah seorang penyembah. Keberadaan baru yang disebut penyembah. Jadi dari sudut pandang orang yang beribadah dalam roh dan kebenaran, mari kita masuk ke dalam nas hari ini dengan tema ajakan. Apa yang dilakukan oleh orang yang telah menjadi keberadaan baru muncul dalam kalimat ajakan ini. Hal pertama yang dilakukan oleh orang yang telah menjadi keberadaan baru yang muncul di ayat 3 adalah penginjilan, misi. Mari kita baca bersama ayat 3. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Amin. Nabi Yesaya di awal kitab nubuatnya menasihati dalam bentuk ajakan. Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Tentu saja, perkataan ini mencerminkan gambaran di mana banyak orang saat mendaki gunung Tuhan saling mengajak dan saling menyemangati dengan berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan bersama.
saat mereka sedang mendaki gunung, saat mereka sedang pergi beribadah. Kalimat ajakan mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, adalah perkataan yang disampaikan oleh seorang penyembah kepada para penyembah. Atau perkataan undangan yang disampaikan oleh seorang penyembah kepada orang-orang yang belum menjadi penyembah. Jadi, di dalamnya terkandung nasihat untuk beribadah bersama, pujukan untuk beribadah bersama. Orang-orang yang telah diubahkan di hadapan Tuhan, para penyembah yang keberadaannya telah berubah secara mendasar oleh roh dan kebenaran, sekarang harus menjalani kehidupan seperti apa? Mereka harus bisa menyampaikan perkataan, mari kita beribadah bersama, mari kita pergi beribadah bersama kepada tetangga di sekitar kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Saya harap Anda hidup sambil menyampaikan kata-kata undangan itu. Karena itulah tujuan penciptaan. Di bagian lain dari kitab Yesaya, Tuhan dengan jelas dan tegas mencatat mengapa Dia menciptakan kita. Mari kita baca bersama Yesaya 43:12. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Amin. Mengapa Tuhan menciptakan kita? Bukan hanya agar kita makan enak dan hidup sejahtera. Bukan hanya agar kita mencapai suatu impian. Masuk ke universitas tertentu, mendapatkan pekerjaan tertentu, menikah dan punya anak. Tetapi mengapa Tuhan menciptakan kita? Untuk memuji Tuhan, untuk membuat kita memuji Tuhan. Pujian adalah ibadah. Tujuan penciptaan manusia adalah ibadah. Ibadah yang memuliakan Tuhan. Disinilah letak tujuan misi. Pendeta John Piper mendefinisikan misi sebagai berikut. Misi adalah menghadirkan ibadah di tempat yang tidak ada ibadah. Dan dia menambahkan, misi adalah membuat Tuhan yang sejati dipuji di tempat-tempat di mana orang menyembah hal-hal yang salah karena tidak mengenal Tuhan. Demikianlah ia mendefinisikan misi. Singkatnya, tujuan misi adalah ibadah. Agar orang-orang dapat beribadah, agar mereka dapat menjalani kehidupan yang memuji Tuhan, yang menyanjung Tuhan, sesuai dengan tujuan awal Tuhan saat menciptakan kita. Agar mereka dapat menemukan kembali kehidupan yang sesuai dengan tujuan penciptaan itu, kita memberitakan Injil dan melakukan misi. Alasan keberadaan misi adalah karena tidak adanya ibadah. Oleh karena itu, di surga, di kerajaan surga, ada hal-hal yang akan kita lakukan dan ada hal-hal yang tidak akan kita lakukan lagi. Hal yang akan terus kita lakukan adalah beribadah dan memuji. Di surga, kita akan terus memuji dan menyembah Tuhan bersama dengan bala tentara surga. Namun, ada hal yang akan kita lakukan untuk surga, yaitu penginjilan dan misi. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan untuk melakukan dan mempraktikkan penginjilan dan misi yang hanya dapat dilakukan di dunia ini sepuasnya. Misi itu terhubung dengan pujian. Mengapa kita melakukan misi? Karena kita melakukan misi untuk memuji. Mengapa kita memberitakan Injil? Agar orang dapat beribadah, agar mereka dapat memuji Tuhan, kita memberitakan Injil. Saya berharap hal-hal ini terjadi saat kita menginjili. Saat kita memberitakan Injil kepada anak-anak kita melalui penginjilan di depan sekolah, saya berharap hal-hal yang berharga dan luar biasa ini, di mana anak-anak kita menyembah dan memuji Tuhan dan kembali kepada tujuan penciptaan Tuhan, akan muncul dalam pekerjaan penginjilan dan misi kita. Saya memberkati dalam nama Tuhan. Ayat ajakan pertama adalah seperti ini. Sambil saling mengajak dengan berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Di dalam perkataan yang disampaikan oleh penyembah, perkataan undangan, mari kita beribadah bersama. Mari kita memuji Tuhan bersama. Terkandung makna penginjilan dan misi. Sekarang kita akan beralih ke yang kedua. Hal kedua yang dilakukan oleh penyembah, orang yang telah menjadi keberadaan baru, adalah kehidupan di terang. Mari kita baca bersama ayat 5. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Amin. Firman ini juga ditulis dalam bentuk ajakan. Nabi Yesaya berkata kepada bangsa itu, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Mari kita hidup di dalam terang Tuhan. Terang melambangkan identitas baru. Setelah Yesus Kristus pertama kali datang kepada kita dan mengundang kita masuk melalui pintu yang terbuka, kita menjadi makhluk yang beribadah dalam roh dan kebenaran, makhluk yang secara mendasar benar-benar baru. Keberadaan baru itu dijelaskan sebagai terang seperti ini. Efesus 5:8 menjelaskan identitas kita sebagai penyembah yang telah diperbarui oleh roh dan kebenaran sebagai berikut. Mari kita baca bersama. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Amin. Ini mengatakan bahwa sebelum Anda berada di dalam roh dan kebenaran, pada saat Anda adalah keberadaan seperti itu, Anda adalah kegelapan.
Sekarang, saat Anda telah masuk ke dalam roh dan kebenaran, Anda adalah terang di dalam Tuhan. Dan dengan cara yang sama, Alkitab memerintahkan kita untuk bertindak, untuk hidup sebagai anak-anak terang, sebagai orang yang memiliki identitas sebagai anak-anak terang. Dulu kita adalah kegelapan. Kita adalah orang yang tidak tahu apa itu terang, bahkan tidak menyadari keberadaannya. Tetapi sekarang kita telah menjadi terang di dalam Tuhan. Orang-orang yang telah menjadi terang sekarang akan menjalani kehidupan di mana segala sesuatu terungkap di dalam terang itu. Tidak ada yang bisa disembunyikan, dan semuanya akan terungkap. Dosa-dosa kita, semua hal yang ingin kita sembunyikan, akan terungkap di dalam terang. Dalam nas yang sama, Efesus 5:11, hal yang terungkap itu dijelaskan sebagai berikut. Mari kita baca bersama. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, same way think, you do will terang. Amin. Sekarang kita telah menjadi keberadaan yang tidak dapat disembunyikan. Berada di dalam roh dan kebenaran berarti Tuhan selalu menerangi kita. Tuhan selalu menyinari kita. Sehingga kita menjadi keberadaan yang tidak dapat menyembunyikan atau menutupi apapun. Oleh karena itu, sekarang kita tidak boleh ikut serta dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Kita tidak boleh hidup mengikuti kebiasaan seperti saat kita masih dalam kegelapan. Sekarang kita harus menjalani kehidupan yang berbalik dari semua dosa rahasia. Dari semua dosa yang telah kita lakukan dengan berpikir bahwa kita bisa menyembunyikannya. Pagi ini, jika ada dosa-dosa yang telah Anda sembunyikan, dengan berpikir bahwa Anda bisa menyembunyikannya, saya memberkati Anda dalam nama Tuhan untuk membawa semuanya ke hadapan Tuhan, bertobat di hadapan terang itu, dan maju. Itulah jalan pemulihan. Itulah jalan kehidupan. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan agar menjadi jemaat yang menumpahkan semua dosa di hadapan Tuhan. Mengaku bahwa dosa yang sudah terungkap di hadapan Tuhan tidak dapat disembunyikan lagi, dan maju. Di balik keterbukaan itu, ada kehidupan terang seperti apa? Sekarang ada kehidupan yang disebut memperlihatkan. Kita akan menjalani kehidupan di mana segala sesuatu terungkap oleh terang. Dan pada saat yang sama, kita akan menjalani kehidupan seperti apa? Kita akan menjalani kehidupan yang memperlihatkan terang itu. 1 Petrus 2:9 menjelaskan identitas dan pelayanan kita sebagai berikut. Tetapi kamulah bang yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Anak-anak terang akan menjalani kehidupan di mana segala sesuatu terungkap oleh terang, tidak dapat disembunyikan, dan tidak dapat ditutupi. Namun, pada saat yang sama, mereka juga akan menjalani kehidupan yang memperlihatkan Dia, yang memberikan terang kepada kita. Dia yang menjadikan kita terang. Kehidupan yang memperlihatkan adalah kehidupan yang memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia, yang telah memanggil kita masuk ke dalam terang. Sekali lagi, kita teringat akan kehidupan misi dan penginjilan yang mengatakan, mari kita naik ke rumah Tuhan. Orang-orang akan melihat kita yang adalah terang, dan mereka akan melihat Tuhan yang memberikan terang. Orang-orang akan melihat kehidupan kita sebagai anak-anak terang, dan akan merindukan dan mendambakan kehidupan sebagai anak-anak Allah. Saya memberkati Anda untuk menjalani kehidupan seperti itu. Identitas sebagai terang berlanjut ke dalam kehidupan misi dan penginjilan. Kehidupan penyembah yang muncul dalam kalimat ajakan. Kehidupan kita yang telah sepenuhnya berubah secara eksistensial dan menjadi penyembah di dalam kebenaran dan roh. Yang pertama adalah kehidupan yang ngajak. Mari kita beribadah bersama. Dan yang kedua adalah kehidupan yang mengajak. Mari kita hidup di dalam terang. Kehidupan untuk beribadah bersama dapat menjadi lebih jelas melalui ibadah. Ini adalah ajakan untuk datang bersama ke bait suci untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, kembali ke tujuan penciptaan kita dan hidup sambil mempersembahkan pujian kemuliaan yang Tuhan kehendaki dan senangi. Dan ajakan untuk hidup di dalam terang ini adalah kehidupan yang mengajak kita untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Sebagai anak-anak terang di semua bidang kehidupan kita sehari-hari. Kita adalah orang yang tidak dapat disembunyikan, orang yang pasti akan terungkap, dan dengan demikian, dengan memperlihatkan kehidupan kita sebagai anak-anak terang, kita diundang untuk menjalani kehidupan yang memperlihatkan bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu berkarya. Ketika orang-orang melihat kehidupan kita, pagi ini, melalui kalimat ajakan ini, Tuhan sedang mengundang setiap kita yang beribadah di sini.
Tempat undangan itu adalah tempat ibadah, tempat pujian yang memuliakan Tuhan dan mengagungkan Tuhan. Juga, Tuhan sedang mengundang kita ke dalam ranah kehidupan sehari-hari kita, ke tempat kehidupan kita. Dia mengatakan kepada kita bahwa hidup sebagai anak-anak terang di rumah kita, di tempat kerja kita, dan di tempat belajar kita adalah kehidupan yang memuji Tuhan. Dan itulah kehidupan ibadah, dari keberadaan yang telah diperbarui oleh roh dan kebenaran, keberadaan yang telah menjadi penyembah. Sekarang saya akan mengakhiri retret iman subuh ini dengan menasihati dengan kalimat ajakan. Mari kita hidup bersama seperti ini. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita hidup sebagai penyembah. Mari kita hidup sambil beribadah bersama. Dan mari kita hidup sebagai anak-anak terang bersama. Mari kita hidup sebagai anak-anak terang di tempat kehidupan kita, di tempat kerja kita, di rumah kita, dan di sekolah kita. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan, agar semua jemaat kita dapat menjalani kehidupan sebagai penyembah dan sebagai anak-anak terang. Mari kita menyanyi bersama sambil merenungkan firman yang telah diberikan. Mari kita menyanyi bersama sambil merenungkan lirik Aku adalah penyembah. Aku adalah penyembah yang menyembah Tuhan. Dimanapun aku berada, aku menyembah Tuhan. Jiwaku menuju kasih karunia yang kudus. Hatiku menuju Tuhan yang sempurna. Di sini, pada saat ini, aku menyembah Tuhan. Aku adalah penyembah yang menyembah Tuhan. Dimanapun aku berada, aku menyembah Tuhan. Jiwaku menuju kasih karunia yang kudus. Hatiku menuju Tuhan yang sempurna. Di sini, pada saat ini, aku menyembah Tuhan. Pagi ini, mari kita berdoa bersama. Tuhan, Engkau sedang mengundang kami. Engkau mengundang kami ke tempat penyembah. Tempat di mana kami berubah secara mendasar dengan beribadah dalam roh dan kebenaran. Dan sekarang, kami ingin bertekad dan berdoa agar kami akan hidup dengan menjalankan misi dan pelayanan untuk mengundang orang lain ke tempat ibadah dengan kalimat ajakan. Juga, semoga ini menjadi waktu untuk bertekad di hadapan Tuhan. Kami akan hidup sebagai anak-anak terang di tempat kehidupan kami, dan kami akan mempersembahkan ibadah kehidupan yang Tuhan kehendaki dan senangi di setiap saat. Kehidupan kami sebagai anak-anak terang. Mari kita berseru nama Tuhan kita dengan keras sekali dan berdoa sesuai dengan kesan yang diberikan kepada kita, agar ibadah kami dipulihkan kembali dan kehidupan kami dipulihkan kembali. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Terima kasih telah memanggil kami kembali sebagai penyembah. Kiranya Engkau memulihkan kembali momen pertama ketika kami datang ke hadapan Tuhan sebagai ciptaan baru dalam roh dan kebenaran. Kiranya Engkau menuntun kami, agar kami dapat maju dengan memulihkan kembali keharuan dan kegentaran itu sekali lagi dengan getaran dan gemetar. Kiranya setiap tempat ibadah memiliki getaran itu, dan setiap saat ibadah memulihkan kegentaran itu bagi kami semua, para jemaat kami. Tuhan, masih banyak orang di sekitar kami yang tidak dapat beribadah kepada Tuhan, yang tidak dapat menjadi pujian bagi Tuhan, yang merupakan tujuan penciptaan. Kiranya Engkau menuntun kami, agar kami dapat menjalani kehidupan yang mengajak dan mengundang keluarga kami yang belum mengenal Yesus Kristus, dan juga tetangga kami. Mari kita pergi beribadah bersama. Mari kita naik ke gunung Tuhan bersama. Mari kita beribadah bersama. Juga Tuhan, Engkau telah memanggil kami sebagai terang. Kami pasti akan terungkap sebagai terang. Kiranya Engkau menyingkapkan semua dosa yang kami coba sembunyikan dan tutupi seperti kebiasaan di masa kegelapan dulu, dan menuntun kami agar kami dapat bertobat dan datang ke hadapan Tuhan. Karena kami telah berbalik, jangan biarkan kami kembali lagi, dan kiranya Engkau bekerja agar kami semua dapat terus maju ke arah yang Tuhan kehendaki dan senangi. Juga, Engkau ingin kami menjalani kehidupan yang memperlihatkan. Terang tidak dapat disembunyikan, dan terang tidak dapat disembunyikan dengan usaha atau kekuatan apapun. Terang pasti akan menyebar di tengah kegelapan. Tuhan, kiranya Engkau memungkinkan kami untuk hidup sebagai anak-anak terang di tempat Engkau memanggil kami. Kiranya semua jemaat kami dapat menjalani kehidupan yang memperlihatkan terang, yang mengabarkan keindahannya, dan menyatakan keindahannya yang telah memberikan terang kepada kami. Dengan demikian, kiranya tempat kehidupan kami menjadi tempat ibadah yang memperlihatkan terang. Dan kiranya Tuhan menyertai kami, agar semua jemaat kami dapat menjalani kehidupan misi dan penginjilan, dengan mengajak dan mengundang orang lain untuk masuk ke dalam terang bersama. Terima kasih Tuhan, karena telah menyertai kami selama 5 hari retret ini. Kiranya kami tidak kehilangan atau melupakan getaran dan kegentaran ini.
tetapi membawanya ke dalam kehidupan kami sehari-hari dan ke tempat ibadah, agar kami semua dapat hidup sambil menikmati keharuan dan kegembiraan di mana Tuhan selalu menggetarkan kami dan selalu membuat kami gemetar. Terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.